Saya yakin ketika itu ada faktor X di luar kesadaran mahasiswa untuk turun ke jalan. Karena waktu itu kan masih nuansa pilpres, ya, masih ada aura itu. Jadi bisa ada kelompok-kelompok yang saling menguntungkan dengan mahasiswa, gitu ya. Kalau tanpa itu saya kira nggak ada. Ini gambaran murni hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi sama saya Gasan Syakir Albak di channel Down to Earth ID. Jadi masih bersama dengan Bapak Fuad. Nah ini sebenarnya topiknya sedikit menarik Pak, karena menyinggung kesalahan saya juga Pak. Tapi sebelum memasuki konten ini buat anak-anak muda, ditonton dulu. Itu kita ada 3 video. Yang pertama itu tentang DPR yang nyetak uang 600 triliun, itu banyak Pak ya. 600 cuy, dan itu kita salah satu kritik lah, walaupun ya mungkin nggak ada yang melihat itu Pak ya, karena kurang muncul nih. Nah makanya ini buat temen-temen yang nonton, ayo dong di-share dong, di-like, di-subscribe men. Terus yang kedua itu tentang iuran BPJS. Nah ini lagi hangat banget. Pokoknya itu kita udah ngulas cukup banyak. Dan yang barusan banget kita bahas yang ketiga itu tentang komunisme. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, ada loh tab MPRS yang dihapuskan, itu larangan tentang komunisme. Wah itu berdarah-darah tuh kalau berbicara tentang komunisme. Tapi ini kita sedikit menarik karena gue membahas tentang mahasiswa nih. Ini kemarin tuh jadi ada hashtag Pak di Twitter, cuitan lah guys, sedikit menyindir saya juga. Judulnya adalah mahasiswa lagi ngapain. Untung di Twitter saya tulisnya bukan mahasiswa Pak. Nah ini ada Pak, ditulisnya Pak, mahasiswa di rumah aja, kalian gak sanggup bersuara, kalian sudah terbiasa dimanja. Mahasiswa lagi ngapain? Kalian di rumah aja, mental gak punya, biar bapak-bapak, aki-aki, serta ibu-ibumu yang bergerak. Percuma kalau berharap sama kalian. Aduh. Nah, Bapak menyikapi ngelihat Pak, mahasiswa-mahasiswa sekarang yang kita kan banyak banget pada segi aspek nih dipermainkan tuh halus gak sih Pak bahasanya? Istilahnya kan memang ngelihat gitu ketika DPR dan pemerintah dari ini tuh udah complicated gitu istilahnya tuh. Itu ngeliatnya gimana Pak untuk mahasiswa sekarang? Memang harus dilihat secara lebih luas potret dan profil mahasiswa hari ini. Bukan cuma secara ekonomi mobilitas yang meningkat keluarga Indonesia sehingga melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang sedikit manja dengan fasilitas-fasilitas itu. Yang kedua, kalaupun ada kelas bawah, kelas menengah ke bawah, mahasiswa itu dimanjakan dengan fasilitas publik, ya, baik di kampus ataupun yang lain, serba mudah, sehingga daya kritisnya itu berkurang. Nah, jadi leadership di kampus-kampus juga, karena mindsetnya selalu begini. Memang ada perubahan paradigma di kampus-kampus bahwa kegiatan kemahasiswaan itu harus yang lebih bermanfaat, lebih menghasilkan ilmu. Kita lihat misalnya kegiatan-kegiatan ospek orientasi mahasiswa tidak lagi perpeloncoan, tidak lagi ke gunung, tidak ada yang lain gitu. Satu sisi benar, tapi di sisi yang lain juga menggiring mahasiswa fokus kepada pengetahuan, tapi terputus sensitivitasnya dengan masyarakat. Jadi seperti lembaga Menara Gading, ya, indikator mahasiswa berhasil itu IPK sekian, menghasilkan karya tulis yang hebat, mampu membuat presentasi. Kepedulian pada masyarakat tidak dimasukkan sebagai indikator kesuksesan. Artinya apa? Ya Anda tidak perlu turun ke jalan, Anda tidak pusing dengan isu-isu politik gitu. Itu bukan bagian mereka. Ini yang sekarang terjadi. Mindset mahasiswa itu pernah kita bahas, dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, idealismenya itu bukan keberpihakan pada masalah publik, tapi idealismenya adalah indikator kesuksesannya itu cepat, kalau bisa 3,5 tahun dengan IPK di atas 3,5, dapat kerja, setelah 10 tahun jadi white collar workers gitu ya, mapan, lalu kemudian kreatif, bisa menghasilkan pasar, itu jadi indikator. Nah, ketika bicara kesadaran politik, bicara tentang hal-hal agama, itu dianggap sudah masa lalu. Nah, itu yang saya pikir sekarang kematannya seperti itu di kalangan mahasiswa. Belum lagi faktor eksternal yang
memang sengaja diciptakan oleh rezim manapun supaya suara-suara kritis ini tidak muncul. Mestinya kan justru dalam kondisi begini ini momennya. Benar. Momennya ketika suara kritis itu mengalami kekosongan, parlemen tidak bersuara, tokoh-tokoh HAM juga tidak banyak bersuara, partai politik juga seirama dengan pemerintah, yang hanya muncul cuma gerakan keagamaan. Iya. Seperti 212 atau kelompok-kelompok agama tertentu, itu pun mendapat citra Jelek. radikal. Iya, teroris ketika radikal. berhadapan dengan kritik pada pemerintah. Nah, mestinya itu sudah peluang, tinggal mahasiswa yang bertandang itu. Ini menarik Pak. Ini ada tweet juga nih Pak ya. BPJS naik, mereka diam. BBM nggak turun, mereka diam. Seangkut corona, mereka diam. Negara nambah utang, mereka diam. Negara mau bangkrut, mereka diam. Pertanyaan mahasiswa lagi ngapain gitu Pak? Saya teringat Pak ketika RUU KUHP Pak, yang kemarin tentang yang demo KPK Pak ya. Iya. Itu rame Pak ya. Padahal nggak ada tahun lalu ya. Iya. Itu rame banget sampai demo turun ke massa. Tapi sekarang Saya yakin ketika itu ada faktor X di luar kesadaran mahasiswa untuk turun ke jalan. Karena waktu itu kan masih nuansa pilpres. Iya. Ya, masih ada aura itu. Jadi bisa ada kelompok-kelompok yang saling menguntungkan dengan mahasiswa gitu ya. Kalau tanpa itu saya kira nggak ada. Ini gambaran murni hari ini, tidak ada campur tangan pihak ketiga yang bersangkutan. Oke, berarti memang tidak ada kesadaran Pak ya. Ini kayak saya menghina diri sendiri. Nah itu ini efek saya kira ketika milenial sekarang termasuk mahasiswa fokus hanya kepada kesuksesan individu, bisnis, kemudian jadi kelas menengah yang baru, mereka lupa ada aspek lain dalam masyarakat ini yang harus diperjuangkan dan tidak ada yang memperjuangkan. Nah, kecuali di Amerika. Kecuali saya Pak, channelnya Pak. Itu juga diabaikan saja. Kecuali Amerika. Amerika itu sudah bukan berbicara tentang kemiskinan, bicaranya tentang representasi politik masyarakat mana yang tidak terakomodir. Tapi di kita bukan cuma urusan politik, urusan ekonomi. Siapa yang memperjuangkan urusan BPJS masyarakat kelas bawah? Nah, siapa yang mau memperjuangkan hak-hak politik masyarakat gitu ya? Kalau bukan pemerintah. Kalau dulu kan terbagi-bagi. Urusan agama yang memperjuangkan kelompok agama ketika ada perbedaan agama. Urusan politik yang memperjuangkan adalah partai politik ketika memang tidak diakomodir oleh pemerintah dalam kabinet. Urusan masyarakat diambil porsinya oleh mahasiswa. Nah sekarang nggak ada yang ngurusin. Nggak ada yang ngurusin, buruh diambil sendiri oleh buruh. Jadi sekarang tidak ada titik temu, gitu ya. Tidak ada titik temu yang bisa menghadirkan mereka. Kita tidak meminta pada siapapun untuk melawan pemerintah, tapi sekali lagi yang namanya pemerintah itu kan harus diawasi. Amanah dari masyarakat untuk mengelola SDM, mengelola uang rakyat, mengelola negara ini. Nah, ketika pemerintah dengan segala kekuatannya dianggap semena-mena, itu kan harus ada yang mengingat. Apalagi ada pasal kebal hukum. Aduh, itu semakin jaya banget. Tapi saya mau bahas nih Pak, ini kan ketika kemarin ramai banget yang demo itu kan ada ketua BEM besar, sampai masuk TV, sampai masuk ini. Sekarang tuh punya followers 1 juta Pak. Tapi aksinya nggak ada Pak. Dia lebih gimana Pak? Sorry Pak. Dia tuh mungkin lebih ke agamis. Ataukah emang di balik situ tuh udah disuruh diem atau dikooptasi untuk tidak bersuara Pak? Ya, gerakan sosial itu kan biasanya gerakan yang untuk berusaha untuk mengubah atau menghambat kebijakan atau perubahan sosial. Nah, dengan adanya era teknologi ini, kaum milenial termasuk mahasiswa itu merasa cukup protesnya itu disalurkan secara digital. Jadi mereka tidak turun ke lapangan, tidak turun ke bawah. Tapi kalau saya lihat masih jarang Pak. Karena lebih banyak tuh orang sekarang udah videoan, TikTokan dan lain-lain gitu. Saya aja Pak ya, walaupun saya sedikit kritik, itu malah dapat komentar ngapain sih bahas gini, ngapain sih. Dan perlahan tuh kayak follower saya udah berkurang gitu. Saya sih kan tipikal yang idealis tuh bodo amat. Saya masih buat YouTube walaupun sedikit gitu views-nya. Tapi tetaplah namanya idealis, kita harus dipertahankan. Ya itulah orang sekarang dibilang matinya ideologi. Ya, artinya hal-hal yang berkaitan dengan idealisme itu ketinggalan zaman.
Buat apa mempertahankan ideologi kalau kemudian bikin susah? Iya. Gitu ya. Semua serba kompromi, pragmatisme dan yang lainnya. Gitu. Sama seperti yang pernah saya sampaikan, alibinya seperti ini, masyarakat mahasiswa kehilangan cara untuk mencari titik temu antara kebijakan A dengan efeknya pada pemerintah. Contoh pernah saya sampaikan, kayak masyarakat umum, naiknya dolar, gitu. Mereka yang bawah nggak tahu, nggak ngaruh, buat apa? Saya nggak punya dolar mau 20.000 nggak peduli. Padahal secara ekonomi kalau dolar dari 15.000 jadi 20.000 itu berpengaruh ke dapur mereka. Karena barang-barang impor itu dibeli dengan dolar, otomatis naik harga barang dan itu dibebankan pada konsumen, dibebankan pada kita tanpa perlu kita sendiri punya dolar, kan gitu. Termasuk harga BBM. Harga BBM ini harusnya turun. Dunia ini sudah turun. Malaysia itu harga BBM-nya jauh di bawah Indonesia, di bawah Rp5.000. Karena harga minyak di dunia itu bukan minus. Artinya di dunia ini minyak nih. Anda mau minyak, bukan cuma dikasih, ambil dan dikasih duit karena tidak ada daya tampungnya. Sementara minyak terus mengalir. Kalau ditutup biayanya akan lebih tinggi. Nah, itu kan mestinya ya Mr. Ahok yang jadi komisaris, yang dianggap peduli kepada masyarakat gitu, harusnya kan ikutin tren itu. Turun itu harga minyak paling tidak untuk subsidi silang buat masyarakat. Tapi itu tidak terjadi, padahal harganya gila-gilaan, turun di bawah 0. Saya kira baca itu BBM yang turun Pak, malah BPJS turun. Jadi selalu kita dikejutkan dengan kebijakannya itu unpredictable. Tiba-tiba Masyarakat mengharapkan ini, yang dikeluarkan ini. Masyarakat mengharapkan ketenangan dengan kebijakan COVID-19 gitu ya, PSBB ternyata direlaksasi. Masyarakat berharap supaya harga yang ini turun, ini malah dinaikkan. Masyarakat berharap supaya pemerintah lebih memperhatikan agar ideologi-ideologi yang dianggap merongrong sejarah Indonesia jangan dimunculkan. Ini dibalik. Jadi serba dibalik. Saya ingat salah satu ini kondisinya terbalik. Masyarakat mengharapkan ini, dikasih pemerintah begini. Nanti kondisinya akan terbalik. Kalau yang disebut dengan krisis legitimasi itu terjadi, akan terbalik. Pemerintah mengatakan A, ditafsirkan B oleh masyarakat. Contoh zaman Soeharto, kondisi terkendali, masyarakat menafsirkannya justru tidak terkendali. Harga aman, masyarakat menafsirkan justru tidak aman. Nah, kalau sudah sampai pada taraf itu, berarti pemerintah punya masalah trust di masyarakat. Sekarang kondisi terbalik, masyarakat mengharapkan ini, pemerintah kasihnya ini. Nah, saya khawatir dibalik nanti. Pemerintah mengatakan A, tafsir masyarakat justru terbalik. Nah, kalau sudah begitu, itu yang disebut namanya krisis legitimasi, bahwa pemerintah tidak dianggap. Kalau sudah krisis legitimasi, rumusnya setelah itu adalah civil disobedience, pembangkangan publik. Nah, kalau pembangkangan publik, masyarakat nggak mau patuh apa yang diminta, apa yang diucapkan oleh pemerintah. Ini mahasiswa juga harus hati-hati juga sih, soalnya melihat ada TKA masuk ini, mungkin saya nggak bisa berkata karena pasti di situ ada konspirasi, dan ketika kalian mulai mungkin kalian telat untuk membangkangnya, itu kalian bakal kalah Pak. Dan ini kan kita baru menerima hutang Pak ya dari yang IMF, dan itu tenor 50 tahun. Otomatis yang merasakan adalah generasi saya, generasi yang ke depan. Dan ketika mahasiswa diem doang kayak gini, itu bakal capek nanti Pak. Gitu lah. Iya, kita berharap mahasiswa itu bersuara, nggak mesti turun ke jalan. Mahasiswa bersuara nggak mesti anti pemerintah. Benar. Gitu. Justru frame-nya adalah ketika memberikan masukan pada pemerintah itu membantu pemerintah. Kita sama sekali tidak menginginkan. Seharusnya sih pemerintah senang. Iya, orang melawan pemerintah, tidak, bukan itu. Frame-nya adalah pemerintah diberikan wewenang, kita kasih kepercayaan untuk mengelola negara. Ketika ada persoalan, maka kita memberikan masukan. Tidak begini, gitu, tidak begini. Seharusnya yang berbicara itu perwakilan kita di DPR. Tapi perwakilan kita juga nggak ngomong apa-apa, gitu. Nah, jadi DPR tuh dengan pemerintah seperti Mas Gasan, gitu ya, ngincer gadis untuk dijadikan pacar, lalu kemudian ambil mediator, titip surat untuk dia. Nah,
berharap supaya surat itu disampaikan kepada pacarnya. Yang terjadi, surat itu dibajak oleh mediatornya. Maka yang menyampaikan cintanya kepada pacar itu bukan Mas Gasan, mediator itu. Nah kira-kira begitu. Kita kirim perwakilan kita di DPR supaya mengawasi pemerintah. DPR-nya jatuh cinta dengan pemerintah. Dan konglomerat batu bara Pak. Kan lumayan tuh kan ada RUU Minerba, cuman kita nggak bahas ke situ. Oke deh Pak, jadi closing statement ini Pak, ini kan panjang banget kita bahas. Saran dong Pak untuk pemerintah atau untuk mahasiswa, dan langkah apa sih yang harus dilakukan saat ini? Karena kan banyak nih kayak misalkan kebijakan-kebijakan yang di luar nalar gitu. Apa sih Pak untuk saran dan langkah mahasiswa untuk berbuat nih Pak? Ya, saya kira ujung tombak mahasiswa itu kan di senatnya, gitu ya, para pimpinan senat, kelompok-kelompok mahasiswa, coba refleksi kembali sejarah mahasiswa itu sendiri, perjalanan sejarah mahasiswa. Dulu kaya dengan debat pemikiran, kaya dengan kritik kepada pemerintah, turun ke jalan, bukan untuk hanya protes, tapi juga membaca suasana kebatinan masyarakat. Ada kegiatan dulu namanya bukan magang, ya semacam turun ke desa, itu untuk mendeteksi apa sih kebutuhan masyarakat. Dan ini nampaknya hilang dari kurikulum yang ada. Itu yang membuat masyarakat juga terputus. Mereka harusnya menyadari bahwa meskipun mahasiswa bagian dari kelas menengah, sebagian mahasiswa kelas bawah, nampaknya memang sudah kehilangan kepedulian pada masyarakat. Gitu. Kita harus meminta, saya terutama meminta pada mahasiswa ini coba reorientasi kegiatannya. Tidak mesti langsung membuat gebrakan besar. Tata ulang kembali, diskusi-diskusi dihidupkan di kalangan mahasiswa. Ada apa dengan mahasiswa sekarang? Kalau mau melakukan redefinisi peran mahasiswa, maunya yang seperti apa? Karena kan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Benar. Karena dipertanyakan orang. Kalau kelas menengah atas atau profesional kayak saya, nah, itu dalam literatur tidak diharapkan untuk menggerakkan, karena sudah dianggap mapan, terkooptasi dengan urusan keluarga, bekerja juga sulit. Nah mahasiswa ini kan masih fresh, bukan bagian dari struktur, bukan bagian dari korban, dan dia yang hanya harusnya bisa membaca, karena 20 tahun kemudian dia lah akan jadi. Benar. Oke, jadi itu aja, dan semoga kalian berkomentar, dan mungkin ini menjadi salah satu starting point buat mahasiswa bangkit lagi Pak ya. Karena di rezim saat ini tuh apapun tuh menurut saya sih udah dikuasain, mau dari media, mau dari apapun. Nah kalau misalkan tidak ada mahasiswa yang bergerak, karena perwakilannya aja kita tahu seperti itu gitu loh. Jadi segitu aja, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video.